orang yang merasa belum punya ilmu tentang masalah kebenaran, nggak usah menanggapilah, tawakuf aja istilahnya. Jangan ngepro, jangan kontra, takut nanti kita salah. Itu saya bahasa yang lurus ya, artinya yang menengah lah, netral. Namun kalau bicara secara dalil, orang sudah tahu bahwa nggak punya data, haram hukumnya membela Ba'alawi karena ya nggak ada data, gitu. Membela kebatilan, gitu sama dengan membela kebatilan. Jadi saya sampaikan bahwa kepada Ba'alawi, jangan pernah menganggap Anda tuh ahlul bait untuk saat ini. Kalau Anda pernah menganggap diri Anda tuh sebagai ahlul bait, tolong buktikan. Ini masalah nasab Nabi, agama loh. Kalau Anda sudah tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai sadatul asyraf, Anda termasuk golongan man intasabah. Betul. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi laknat. Itu sengaja sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu mungkin. Dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya. Tapi Anda sekarang sudah dibuktikan dengan beberapa kitab. Ya, yang kitab primer ya. Ini abad lebih tua juga nih. Ini abad keempat nih. Orang yang menisbatkan dirinya kepada nasab Nabi itu berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi kalau dulu nggak ada yang komplain, amanah. Saya secara sepihak mengatakan Ba'alawi ini rungkat atau bukan sadah asraf, saya berdosa. Tapi ketika sudah ada orang yang menggugat dengan ilmiah, maka batil. Jadi hukum nasab Ba'alawi ini turun dari derajat A sampai 0. Jadi dia nggak punya nasab sekarang. Betul. Gitu. Kapan dia punya nasab, dia harus buktikan secara ilmiah bahwa dia memang sadah. Kalau mereka masih bukan orang lain yang buktikan loh. Kalau mereka tetap masih mengaku dan ada kiai-kiai atau tuan guru yang masih membela mereka, berarti dia mereka bukan membela Nabi, membela kebatilan, membela Ba'alawi. Iya. Jadi cintanya bukan ke Rasul, cintanya ke Ba'alawi. Iya. Jadi orang yang mencintai selain Rasulullah batal cintanya. Sampai cintanya siapa? Rasul. Ya sudah, berarti kita kembali kepada struktur ilmiah. Buktikan secara data. Kalau Ba'alawi itu sadah, ya kita hati terbuka dong. Seteres mikirin hal ini. Kenapa aku bilang seteres? Pingin dapatkan senjata, munajat, ya Allah kalau benar Ba'alawi kasih petunjuk. Ternyata dapat hidayah untuk melawan Ba'alawi. Ingin membela malah menemukan kebenaran. Iya. Nah, ini yang coba nih, ini teman-teman kiai-kiai yang ada di seluruh pelosok dunia, wabil khusus Indonesia. Nah, coba cari kitab abad ke-4, ke-5 seperti saya kasih contoh aja, catat. Tahdzibul Ansab, Al-Fakhri, terus Al-Majdi, Asy-Syajaratul Mubarakah, terus Umdatul Talib Kubra dan Sugra, ya. Terus apa lagi nih? Al-Asili. Buka kitab itu, baca kitab itu dengan hati yang tepat, yang lurus. Ya, saya yakin Anda akan bela Kiai Imad dalam teori ini. Karena yang kita bela sebenarnya kebenaran. Iya. Kebenaran itu minallah. Sebabnya min Rasulillah. Iya, betul. Gitu aja. Jadi kita bukan membela Kiai Imad, kita membela kebenaran yang kebetulan disuarakan oleh Kiai Imad. Hasil rapat di benda nasab Ba'alawi mukhtalafun fi. Wah, nggak apa-apa nih mukhtalafun fi. Gitu loh. Mukhtalafun fi itu maksudnya apa? Nasabnya nggak bisa diakui. Jadi ini mukhtalafun fi. Maksudnya itu nasab makbulun nasbi. Makna makbulun nasbi, nasabnya diingkari oleh sebagian, diakui oleh sebagian. Jadi nasab pengingkaran dan pengakuan itu nggak menjadi hukum benarnya nasab. Cuman diistilahkan makbul. Kenapa? Ada yang nerimo, ada yang nolak. Nah, untuk memperkuat supaya nasab dari derajat makbulin nasbi menjadi sahihun nasab, ada data. Datanya diperselisihkan, gitu loh. Oke? Maka wajib tes DNA. Nah, Ba'alawi ini sebenarnya bukan nasab yang diperselisihkan. Nasab yang tidak ada. Yang kemudian jadi ikhtilaf di antara abad ke-9 dengan data di abad sebelumnya. Gitu. Amul Faqih Al-Muqaddam seorang mujtahid mutlak katanya. Ngeri. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki.
Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid mustahid ala sunni, atas mazhab sunni. Jelas ya? Ahlu sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Di Indonesia An-Nahdiyah istilahnya. Nah, oke. Sekarang pengen tanya, coba cari kitab yang dikarang oleh Amul Faqih Muqaddam. Kitab apa dikarang tentang fikih? Imam Ghazali digelar Hujjatul Islam. Wajar, karangannya ribuan. Oh, iya karangan. Itu Amul Faqih Muqaddam ada nggak? Ada yang tanya sama saya. Kitabnya apa aja? Kitab saya tulis saja. Ada kitabnya karangannya, judulnya Al-Mubtilu wal Muhkamu li Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Falastini gitu ya. Gitu. Ya habisnya saya belum nemu tapi Ini yang perlu digarisbawahi gini ya, kadang-kadang teman-teman tuh netizen tuh ada yang bertanya, buat apa sih kok kayak seperti apa jenis nguri-nguri sejarah itu seperti kelangenan, padahal enggak. kelanganan apa sih? Kelangenan itu kesenangan hobi yang irasional itu. Padahal enggak, ini penting sekali untuk kemajuan bangsa kita. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri tidak akan pernah maju. Enggak beradab. Enggak. Dan bangsa yang maju itu selalu nguri-nguri sejarahnya. Kayak misalnya kalau sekarang ada ya di Asia aja kita sebut Jepang. Itu kan memang nguri-nguri sejarahnya benar. Yang kedua sekarang kebangkitan Cina misalnya. Itu karena nguri-nguri sejarah benar. Jadi Persia juga. iya, jadi bangsa kita ini akibat kolonialisme Belanda, akibat kebijakan orang yang menyuruh Senogorgornya, kita itu digiring untuk melupakan siapa jati diri kita, siapa leluhur kita. Dengan kalau kita turuti nasihat ini, nasihat Senogorgornya, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang hebat, yang maju, yang besar. Betul. Jadi ini bukan kelangenan, ini benar-benar kebutuhan bangsa kita. Ini bukan sekedar apa itu soal begal nasab atau copet nasab, enggak begitu. Ini soal kebangsaan. Ini kadang-kadang kan teman-teman yang nasional ini apa sih relevansinya dengan kebangsaan kita, dengan pembangunan sumber daya manusia kita. Loh ini penting banget. Contoh Jepang, contoh Korea Selatan, contoh Cina misalnya, RT ya. Kemudian juga yang lain termasuk Inggris, termasuk Perancis, itu mereka menjadi besar karena mereka menjaga benar kebenaran sejarah leluhurnya. Lah kita diacak-acak untuk salah terus supaya kita nggak pernah menemukan siapa jati diri kita, siapa jati diri leluhur kita, sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Ini berbahaya ketika sejarah kita itu dirusak. Dan itu memang perusakan sejarah kan memang sejak Senogorgornya ya. Nanti kita juga akan ngevlog bagaimana raja-raja kita itu sedemikian rupa di framing menjadi jahat seperti Amangkurat I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada seluruh pemirsa, pecinta akal sehat dan peradaban yang dibangun dengan ilmu pengetahuan di seluruh Nusantara, saudara-saudara kita tercinta, salam sejahtera. Semoga semuanya tetap sehat walafiat, tetap bergembira, panjang umur, yang sakit bisa sembuh sehat kembali, diangkat sakitnya, yang lagi mengalami musibah juga Allah memberikan pertolongan, ridho dan rahmatnya selalu, sehingga Nusantara semakin jaya dengan penduduknya yang warga masyarakatnya yang semakin cerdas dan beradab. Nah, kali ini kami di Gus Fuad Pleret Channel kedatangan seorang tamu yang luar biasa, karena jauh-jauh beliau datang dari Aceh dan sekarang ingin menetap di Jawa untuk aktif membangun peradaban akal sehat itu sendiri terkait mengenai masalah pelurusan dzurriyyah nasab Nabi di Nusantara. Beliau saya perkenalkan ini seorang sayyid asli 24 karat yang bernama, sudah mungkin banyak yang kenal para netizen, para warga Nusantara, Sayyid
Qori Al-Qusasi. Beliau secara nasab sangat kuat, terkonfirmasi sangat kuat, dan secara ajaran sanad juga masyhur, karena beliau adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Qusasi, pembawa Thariqah Satoriyah ke Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wali Songo dan Kesultanan Nusantara sangat kuat, baik itu secara prinsip maupun perlawanan kepada penjajah itu karena gerakan Thariqah ini. Dan salah satu pembawa Thariqah yang muktabar itu, yang sangat kuat sanatnya, adalah Thariqah Satoriyah. Yang di Jogja sendiri nanti ada seorang konon nanti kalau terlalu berlebihan kayak Pak Alawi nanti katanya ya kan Wali Kutub. Kebetulan adalah keluarga kami dari Bani Syihabuddin, cucu Syihabuddin Dongkelan, Kiai Syihabuddin. Kebetulan juga adalah kakek buyut dari Kang Mas Gus Fuad Pleret menika. Jadi pertemuan antara Syarif Qori Qusasi dengan Gus Fuad Pleret adalah pertemuan satu putra ideologis, putra pembawa penyebar Thariqah Satoriyah di Nusantara. Demikian. Alhamdulillah beliau ini setelah hijrah ke Jawa dan kemudian membangun peradaban akal sehat di Nusantara. Ini juga aktivis Nahdlatul Ulama. Jadi secara ideologis, secara secara ajaran itu adalah mengikuti mazhab dan pengikut yang mayoritas. Jadi katanya sabda Nabi, untuk mencari kebenaran sebenarnya carilah yang mayoritas, karena yang mayoritas ini terutama yang membawa kedamaian dan rahmat, ini yang harus kita ikuti, bukan sempalan-sempalan kecil yang keras, yang ego, yang arogan, apalagi yang rasis. Ini harus dimusnahkan dari bumi Nusantara. Nggih, gitu mungkin awalan dari kami. Untuk tema siang ini di bumi pleret tercinta Ngayogyakarta Hadiningrat, ini adalah tentang apa nanti yang akan beliau sampaikan nanti, karena kita akan menuju kepada suatu gerakan akal sehat, gerakan yang beradab. Jadi untuk bahasa beliau merungkatkan, ya kan, atau membatalkan atau memberikan penyadaran, validasi siapa nasab Nabi di Nusantara itu dengan cara yang beradab. Hindari cara caci maki, cara kebencian dan rasisme yang selama ini menimpa Bumi Putra dan Nusantara selama kolonialisme. Karena kita sudah merdeka, maka harus dihapuskan dari bumi Nusantara tercinta kita ini. Menuju kepada seminar nasional tanggal 26 nanti di UIN Jakarta, Sari Budayatullah, ya kan, di mana juga dari saudara kita Kang Mas Kiai Sarip Rahmat, pengasuh Padesukan Dakwah Sunan Kalijogo, yang nanti akan membidani seminar nasional terkait menelisik pengaburan sejarah Islam di Nusantara dengan tema membedah validasi nasab Nabi, zuriyah Nabi di Nusantara. Itu nanti akan kita bedah dari sisi sejarah, dari sisi kitab nasab dan manuskrip, dari sisi juga mungkin yang sangat menarik karena ini akan menjadi diskursus peradaban, yaitu dari sisi kajian genealogi atau genetika atau tes DNA. Nah, demikian. Tamu kita hari ini mengupas tuntas tentang kitab nasab, tentang kajian zuriyah Nabi, terutama untuk mengkaji sekelompok orang yang selama ini merasa paling soheh dan ini membuat kegaduhan. Kalau keturunan Kesultanan Nusantara dan Wali Songo ini tidak ada masalah karena tidak pernah menonjolkan nasab, tidak pernah mengkapitalisasi nasab keturunan mbahnya, dan juga tidak mengkotak-kotak baik dari sisi pernikahan, dari sisi dum-duman rezeki katanya orang Jawa gitu, ya kan, untuk mengenai masalah pernasaban di Nusantara. Semuanya harus berbasis ilmu dan akhlak. Tetapi kemudian akhir-akhir ini
sekelompok orang yang berasal dari Yaman, yang imigran dari Yaman, terutama yang bernama Fam Bani Alawi bin Ubaidillah Aba Alawi, ini dengan masif mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan sombongnya mereka mengatakan Nabi Muhammad kakek lu apa kakek ana, kakek ente apa kakek ana. Di dalam darah tubuh ana mengalir darah Nabi. Nah, dari mana dia tahu? Apakah sudah diuji? Jangan-jangan klaim kosong, kan begitu? Kita mengatakan, oh saya punya emas. Ternyata suratnya diragukan atau nggak ada. Apalagi setelah diuji kadarnya, ternyata bukan emas tapi kuningan. Lah ini kan fatal. Penipuan di dalam Nusantara ini harus segera dihentikan, harus segera diluruskan. Demikian. Monggo untuk pertanyaan pertama dari Kang Mas Gus Fuad Pleret. Ini Said Kosasih itu kok buka-buka kitab nasab itu gimana ceritanya? Lah. Asalnya gimana? Oh, asalnya. Tahu-tahu kok peduli dengan nasab gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menanggapi daripada langsung aja ya. Siap. Menanggapi daripada pertanyaan Gus Fuad, mata Allah fi kulli hayati, ya, bersama keluarganya semoga senantiasa menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang penting sudah ada mawaddah, sudah ada rahmat, ya kan? Mawaddah warahmah, ya kan? Tinggal Maimunah, nikmah, dua nikmat, nikmatul hasanah. Alhamdulillah. Jadi diskusi santai aja, ya, nggak terlalu serius, tapi ada waktunya serius, ya. Awalnya saya ini kan sudah lama ya mengkaji pelajaran ilmu nasab, tapi nasab saya sendiri gitu loh. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ya, saya sibuk itu debat sama Wahabi, saya spesialis debat Wahabi ceritanya. Nah, di TikTok saya itu banyak tuh teman-teman ya. Terkadang saya bela Syiah, ya kan? Kenapa? Karena ya yang namanya pemahaman Syiah itu kan kesalahan menurut ahli sunnah, ya. Tapi menurut Syiah ya baik-baik aja. Nah, tapi ya artinya gini, terlepas apapun yang terjadi, yang salah tetap salah, gitu loh. Ya, orang Syiah yang salah ya salah, nggak bisa dibenarkan. Dan saya terus terang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah saya Asy'ariyah. Lulusan pondok pesantren pun pondok pesantren Asy'ariyah, mazhab Syafi'i. Dalam beberapa waktu yang lalu qabla Ramadan sibuk debat Wahabi, ya. Nah, dalam keadaan sibuk debat Wahabi itu tahu-tahu muncul di beranda saya itu ceramah Kiai Imad, ya kan? Yang menyatakan bahwa Habib ini kakeknya sanadnya terputus. Dengan gaya beliau lah tentunya ya. Ya, kalau ada orang yang mengkritik Kiai Imad dengan keras, ya sebetulnya sepadan. Jangan mengkritik Kiai Imad aja, kritik juga yang lain ya, yang lebih keras lagi ya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya punya berpikir begini, loh, ini orang berani-beraninya sih napi-napiin nasab orang gitu. Membatalkan nasab orang. Menafikan itu membatalkan. Nah, saya pertama nggak peduli kan. Kedua lewat nggak peduli. Ketiga saya jadi mikir, ini kok tambah viral gitu kan. Nah, akhirnya saya cari tahu, saya belilah kitab tuh banyak-banyak. Nah, ini kitab khusus nih, barang langka. Kalau yang bisa beli kitab ini nih ya, secara umum sulit, bukan mudah. Ya. Nah, itu. Ini semana-mana saya tenteng saking bahagianya saya. Lu sekarang saya tinggal di Bekasi, saya tenteng ini. Kemana saya tenteng? Karena apa, ketika ada orang berbicara soal nasab, nggak ngomong-ngomong aja gitu. Ada data dan fakta. Ini belum lagi di laptop saya. 2 buah laptop tuh penuh dengan kitab nasab. Berapa jumlahnya? Sekitar laptop ini 250 judul kitab Bus. nasab.
Catat. Yang satu lagi 250 judul kitab nasab. Pasang satu laptop. yang satu laptop. Satunya Yang satu lagi di situ tuh. Cuman itu kekurangannya kalau kita copot ini mati. Nah, jadi itu fungsinya data-data yang nggak bisa korel. Saya di situ. Oke. Ini nggak bisa korel. Nah, itu bisa korel. Jadi saya menyalin susunan nasab pakai sistem korel. Nah, saya pakainya di laptop satu lagi, dan ini catatan buku-buku nasabnya itu sekitar 150 file data kitab, terlepas yang saya beli ini. Nah, yang kedua, muncullah keinginan saya. Yang pertamanya, saya itu punya misi sama kawan saya di Aceh itu. Misinya Ba'da Syawal kita harus debat Syiah. Itu misinya pertama. Namun berpisah jalan. Yang teman saya itu berubah ke Syiah, terus tetap saya beralih ke pembahasan nasab gitu. Nah, saya pelajari nasab, saya pelajari. Rencana saya mau ngurungkat Kiai Imad. Ini saya nggak ada tereng-aleng-aleng ngomong, nggak Ustaz. Mau membantah Kiai Imad. Membantah, mengelawan gitu, membela Ba'alawi saya. Ya, artinya menurut saya kan selama ini yang saya tahu ya beliau ini sadar gitu kan. Kok datang Kiai Imad ngebatalin semampu apa sih ilmunya gitu loh. Iya, iya. Nah, akhirnya saya beli kitab, saya pelajari kurang lebih 1 bulan, jalan 2 bulan lah. dengan kurang tidur. Ya, udah pasti saya. Istri saya sampai protes, padahal nggak punya syahwat lagi apa gimana? Pengorbanannya. Pengorbanan. Baik, baik. Istri yang keberapa itu? Pokoknya istri lah. Off the record. Ya, monggo silakan. Off the record. Nanti di viral yang kagak-kagak. Iya. Nah, jadi saya pelajari, saya catat, saya pindahin ke satu buku penuh itu. Saya minta ke buku kosong sama kawan saya yang punya percetakan tuh. Habis saya coret-coret. Nah, alhasil saya punya kesimpulan, aku nggak bisa ngurungkat Kiai Imad. Justru dia dapatkan aku si hidayah. Jadi beliau ini saya jadikan asbabul hidayah. Kalau begitu aku harus bela beliau untuk kebenaran. Ya gini loh prinsipnya. Orang benar jangan ditentang. Betul. Betul nggak? Betul, betul. Loh, kalau kita menentang orang benar kita offset. Gitu loh. Pergunakanlah ilmu untuk membela kebenaran. Betul, betul. Allah kasihkan ilmu kepada orang yang berilmu terkadang nggak pandang bulu. Apaan ya? Iya. Betul. Kadang manusia bejat, ya. Secara morfologi kita pandang orang itu kok orang itu bejat, kasar, ya nggak? Aib lah katakan. Tapi kalau Allah percaya ilmu sama orang itu, Allah nggak lihat keadaan dia. Anda yang punya adab, Anda yang punya sopan santun, halus, lemah lembut, tapi Allah nggak percaya ilmu sama Anda. Ini salah satu yang harus kita pertimbangkan, gitu. Kiai Imad Allah percayakan ilmu kepadanya. Betul, betul. Banyak orang bersorban, cuman nyap-nyap doang, nggak ada kajian ilmu. Suruh baca kitab, Allah mantap salam, nggak bisa. Gitu. Nah, ilmu itu, al-ilmu saifun hadikun. Saya punya istilah. Ilmu itu pedang yang tajam. Idza kharaja, bila pedang itu keluar min judbihi, daripada sarangnya, daripada sarungnya, faqatta'a ma amamahu, maka putuslah apa saja yang ada di hadapannya. Luar biasa. Betul. Betul, betul. Pedang kalau udah keluar, Pak, ya siapa aja putus, pohon putus, kan gitu. Nah, dan yang selain itu al-ilmu yankashifu bihal matlub. Ilmu itu membuka tabir rahasia yang orang nggak tahu dibuka, itu ilmu. Jadi kalau kita berbicara soal ilmu, ya, itu nggak usah, yang nggak paham, ya nggak usah komentar, gitu loh. Telusurilah sejauh mana kekuatan ilmu itu berjalan, gitu. Jadi kalau orang menafikan nasab seseorang dengan ilmu, itu hak. Tapi kalau orang menafikan nasab seseorang tanpa ilmu, itu kejahatan. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Saya berpikir orang benar nggak boleh dilawan. Kalau saya melawan orang benar, saya melawan aulia Allah. Melawan Allah itu sendiri. Ya, Karena Allah kan al-haq. itu hakikatnya. Yeah. Cuma kalau kita bilang melawan Allah kayak gitu, dianggapnya kan
lain lagi baik kan. Ya, artinya melawan orang benar sama dengan melawan aulia Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Kiai Imad itu salah satu yang saya anggap ya, terserah orang mau anggap apa, dengan keberanian dia udah ada ciri keauliaan pada diri dia. Apa cirinya? Berani mengungkapkan kebenaran, di mana orang yang punya ilmu nggak berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Ada kiai jenggot panjang, tapi dia takut membawa kebenaran. Ini anak muda ini nggak takut. Di situ ada ciri-ciri ketidakkhawatiran pada dirinya. Itu adalah jadi aulia. Nah, saya nggak mau keluar dari jalur ciri itu. Setidaknya walaupun saya nggak saleh, ya saya nggak saleh, saya nggak ahli wirid. Orang wirid saya mah ngerokok, gitu ya. Tapi setidaknya ada keberanian saya seperti keberanian aulia, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Sampai hari ini saya mau dipukul orang gara-gara tentang apa tadi? Ba'alawi. Pukul aja kalau bisa mah. Negara punya hukum. Ya enggak? Enggak sanggup ku lawan sama tangan, ku laporkan ke polisi. Enggak sanggup juga kalah, ya Allahumma anta salam, diamlah. Diam bukan berarti enggak ngelawan tapi enggak ngelawan secara fisik gitu loh. Tapi naudzubillah sampai hari ini enggak ada yang mempersekusi saya, karena yang saya ajak itu adalah kajian ilmiah. Dan perlu diketahui, kalau dalam diskusi apa yang saya sampaikan, apa yang kami pahami ini ternyata salah, enggak malu kita syahadat. Kebenaran harus unggul. Paham enggak? Iya. Iya. Apa kata Allah? Wa qul ja'al haqqu wa hazaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Fonisnya itu. Yang betul tetap jalan, ya kan? Tegak, yang batil tetap runtuh. Jadi kalau yang batil itu walaupun bertahan ratusan tahun, yang runtuh tetap runtuh. Ya. Nah, untuk sementara ini kita paham, Ba'alawi itu sudah diakui sebagai keturunan Nabi 600 tahun kurang lebih sekarang. Sampai sekarang ini, taruhlah kalau nggak 600, 500. Segitu lama ya. Di Indonesia berarti sejak Mufti Betawi itu ya, kira-kira? Enggak, sebelumnya udah. Udah. Sebelumnya udah, cuman kalau di zaman Mufti Betawi kan udah masyhur. Oh, gitu. Itu terlepas itu tim-tim ahli sejarah yang bisa mengungkap. Saya nggak paham. Saya bicara saya masalah nasab. Nah, artinya apa tuan-tuan yang rahmati dari Allah? Kalau sesuatu nasab itu batil, ya, itu mardud, ya itu tidak benar, mesti ada jalan terbongkarnya. Ya salah satu jalan terbongkarnya kan teriak-teriak. Di dalam diri saya mengalir darah Nabi, sakit kepala aku dengar. Iya, sekarang gini lah. Yang kalau kita mau tinjau sejarah ya, yang berhak ngaku di dalam dirinya mengalir darah Nabi itu yang pernah minum darah Nabi waktu darah bekam dulu. Kalau nggak salah namanya. Atau nyamuk yang pernah menggigit. Tapi kan nggak ada keturunan, ya kan. Tapi ibaratnya sahabat Nabi itu minum darah Nabi, kalau nggak salah namanya Ibnu Zubair kalau nggak salah. Ya silahkan teliti kembali. Tapi betul, intinya kejadiannya ada. Seandainya keturunan Abdullah bin Zubair ngomong, di dalam diri saya mengalir darah Nabi, pantas. Dalilnya ada. Uang Abdullah bin Zubair pernah minum darah Nabi kan gitu. Gitu kan. Bahkan ada yang parah lagi. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu ada ceramah. Ya, yang cuma kalau ditanya bukti kapan dan mana itu kan kita nggak rekam, direkam di otak aja waktu dengar kan. Apa katanya? Ketika Nabi Mi'raj, kami juriyahnya itu hadir dalam sulbinya. Itu kan repot dongeng sebelum tidur. Kita tanya, Nabi Mi'raj, Sayyidah Fatimah sudah lahir, gitu loh. Lah berarti kan sudah pisah antara diri Nabi dengan sulbinya. Bagaimana bisa hadir waktu Isra Mi'raj? Uang Sayyidah Fatimah masih di bawah. Gitu loh. Itu kira-kira seperti itu. Oke lah. Terlepas dari itu, intinya dalam pengkajian muncullah data-data yang memang semua yang disampaikan oleh Kiai Imad sampai hari ini belum ada saya dapatkan informasi kitab sezaman yang menyatakan Ubaidillah itu punya anak namanya Ahmad bin Isa, punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Nah, kalau ada silakan kita bukakan informasi dalil gitu loh.
Jelas nggak kira-kira? Ya. Oke, apa lagi? Ya. Kalau kemudian ada suatu penyanggahan begini, sesuatu yang tidak terkonfirmasi tidak ada, sesuatu yang terkonfirmasi tidak ada, bukan berarti itu tidak ada. Itu kan salah satu sanggahan seperti itu. Jadi kekosongan, ya kan, kehampaan nama Ubaidillah sekitar 550 abad itu bukan berarti itu tidak ada, tetapi harus dikaji dengan berbagai macam kajian, tidak hanya kitab nasab, untuk membuktikan bahwa ternyata Ubaidillah itu bisa jadi ada karena kemasyhuran di era sekarang sama, atau era-era abad-abad setelah itu, setelah abad kekosongan itu. Oke, baik. Kaidah itu dalam ilmu usul namanya al-aqidatul asyirah, ya, yaitu pembahasan daripada kaidah yang al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10. Disebutkan adamul ilmi bid dalil laisa ilman bil adam, atau dalam istilah lain adamul wujdan laisa nafyan lil wujud, ya, artinya tidak mengetahui dalil sesuatu itu bukan berarti tidak mengetahui dalilnya, artinya mesti ada dalil yang lain yang bisa menunjukkan ketiadaannya, kan gitu. Atau tidak mengetahui keberadaannya sesuatu itu bukan berarti menafikan atau meniadakan keberadaannya. Contoh gini, Gus Fuad, ya, secara jelas nggak ada uang di rumahnya itu 1 M. Tapi bukan berarti nilai 1 M di dalam rumahnya itu nggak ada. Paham nggak? Berarti ketiadaan uang 1 miliar di dalam rumahnya tidak berarti benar-benar meniadakan bahwa beliau tidak punya uang 1 miliar gitu loh. Paham nggak kira-kira? Cuman itu akan saya bahas dalam diskusi ilmiah nanti. Kalau saya bongkar sekarang ya nggak seru, ya kan? Setuju. Nah, cuman kesimpulan gampangnya gini, apapun ceritanya, mau tadi apa tadi ibarat tadi, tidak ada bukan berarti tidak ada, gitu kan? Intinya gini, apapun ceritanya, dalil wajib. Betul. Jadi maksimal kalau dengan ini maksimal bisa jadi mereka keturunan, cuma bisa jadi. Padahal nggak jadi ya enggak. Ya artinya karena nanti kan konfirmasi di di disiplin ilmu yang lain juga menunjukkan memang tidak ada. Gitu. Memang bisa jadi tidak adanya dalil itu tidak menunjukkan tidak ada. Tapi kalau ini ya berarti kan maksimal kan bisa jadi. Tapi ternyata kalau kita konfirmasi dengan misalnya disiplin ilmu DNA, disiplin ilmu sejarah, disiplin ilmu kebudayaan memang menunjukkan benar-benar tidak ada. Ya, tak kasih bocoran sedikit. Kaidah tersebut kita pahami misalkan gini. Adamud dalil aqli ala wujudi amri ma la ya'ni adamu wujudihi li'annahu qad yakunu sabitan bid dalil sam'i, ya, atau ghairihi fad dalilu yajibu alaihi tadad la al-aqsu bima'na annahu yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam, ay adamul madlul alaihi. Artinya apa? Contohnya, tiadanya dalil akli yang dapat membuktikan terhadap keberadaan sesuatu perkara itu bukan berarti perkara tersebut tidak ada wujudnya. Contoh, kita nggak bisa membuktikan dalil wujudnya Allah, bukan berarti Allah itu tak ada gitu loh. Paham nggak ya? Tapi ya, sebenarnya bukti keberadaan wujud Allah itu bagi yang nggak menemukan dalil tetap ada dalilnya gitu loh. Bukan sama sekali nggak ada. Tetap ada dong. Cuma belum menemukan. Cuman belum menemukan. Tapi selama tidak menemukan dalil bukan berarti Allah itu tak ada. Betul itu. Selama tidak menemukan dalil bukan berarti Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Gitu loh. Cuman persoalannya ya kan? Selama ini ya, kenapa ada penetapan? Selama tidak adanya dalil Ubaidillah anaknya anaknya Ahmad bin Isa nggak ketemu dalil, bukan berarti nggak ada. Jelas kan, paham nih? Oke, selama itu ya endingnya nggak punya pengetahuan kan tentang Ubaidillah kan? Kenapa di abad ke-9 kok ada penetapan Ubaidillah itu punya ayah namanya Ahmad? Berarti ada sudah menemukan
Dalil. Ditanya, ketika kamu sudah mengisbat Ubaidillah punya ayah namanya Ahmad, Mana? mana dalilnya? Karena dalil itu wajib. Tidak ketemu ngada-ngada. Nah, iya, betul. Gitu loh. Ketika Anda menyatakan Allah wujudnya ada dalilnya, wujudnya Allah, mana? Tidak ada datanya, berarti Anda mengada-ngada. Anda nggak punya kemampuan untuk menunjukkan dalil. Bukan berarti Allah nggak ada, kan gitu kan? Nah, ini logika bicaranya. Jadi konsepnya, orang wajib mengetahui dalil. Karena kalau orang nggak mengetahui dalil, lemah orang itu dari akal. Betul. Karena menemukan dalil wujudnya Allah bukan secara nakli, tetapi juga secara akli. Nah, membuktikan dalil Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa secara nakal, harus secara akal. Nah, akal itu juga nggak sekonyong-konyong, ngakal-ngakali kalau sekonyong-konyong. Gitu. Jadi pembuktian secara akal, oke, sekarang kita secara data kitab nggak ketemu. Tapi Anda pingin jadi Habib, jadi Sayyid kan? Iya nggak? Oke. DNA. Karena ketika ada satu perselisihan yang nggak ketemu dalil, maka isbatnya itu harus melalui pembuktian secara akli. Apa pembuktian secara akli? Pembuktian secara teori ilmiah yang dimiliki oleh orang-orang yang paham tentang digital teknologi terkait mendata atau meneliti atau menemukan darah seseorang yang berasal dari darah orang lain atau dari darah Rasulullah gitu loh, yaitu tes DNA. Lah kalau tes DNA bukan jalur Sadah, tahu-tahu jalur Yahudi, ya kan lucu. Ya, misalkan, tapi saya kan nggak paham ya soal itu, saya nggak ngomentari, makanya saya nggak punya ilmu dalam sesuatu perkara. Yang layak bagi saya adalah diam terhadap suatu perkara. Jadi kalau menurut kajian kitab nasab, memang Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Atau Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kalau dalam kajian kitab nasab yang sudah dilakukan oleh Said Qorek, itu tidak punya anak namanya Ubaidillah. Belum ketemu, nggak ada. Tidak ada kan berarti tidak. Ya, kalau kita kaedahkan daripada kaedah usul fikih yang menyambung masalah dengan masalah, ya, ketiadaan sesuatu itu la yu'tabar, dianggapnya majhul. Al majhulu lam yuhkam alih, nggak dianggap ada, nggak dihukumin. Dan tidak boleh ditetapkan kan berarti? Iya, nggak ada. Orang perkara nggak ada kok ditetapkan ada. Ya, makanya kalau menetapkan harus bisa membuktikan hujahnya gitu ya, argumentasinya gitu ya. Gitu. Iya. Ini mohon maaf, Gus, aku minta berkah ini nggak pakai cangklung sampai. Nanti istrinya jadi 4 nanti. Alhamdulillah. Kalau terkait mengenai masalah DNA, kita pahamlah kerungkatan, bahasa beliau kerungkatan kegagalan telak dan yang paling ditakuti mereka kan masalah DNA, karena ini kan tak terbantahkan, ya kan, dan itu empiris sekali, dan ada bangunan prosedur kajian struktur keilmuan yang sekian ratus tahun. Kalau membantah ini berarti harus membuat prosedur kajian ilmu yang bisa menandinginya, bisa menggugurkan ilmu lama dan dengan ilmu baru. Sebagaimana ketika hukum fisika klasik Newton itu berlaku dengan masif di dalam dunia ilmu fisika kita, hingga kemudian akhirnya ada ilmu relativitas fisika modern itu tidak berlaku untuk kecepatan cahaya, dan seterusnya, ada hukum relativitas dan lain-lain semacam itu. Jadi ada semacam kajian ilmu baru yang bisa meruntuhkan kajian ilmu yang lama, dan ini silakan kalau mampu untuk kajian DNA itu sendiri, kan begitu. Itu yang patut dicatat. Nah, tapi kita tidak membahas masalah itu. Kita membahas mengenai masalah poin-poin penting dari kajian pemanasan sebenarnya sebelum menuju ke seminar nasional nanti, dari keilmuan ke dalam ilmu dan eksplorasi penelitian, ya kan, termasuk juga mungkin pendalaman ruhani beliau, intuitif beliau dengan segala macam ratusan kitab nasab itu, untuk
menggali benarkah Ba'alawi Hadramut dari imigran dari Hadramut Yaman ini benar-benar keturunan Nabi, dan ini harus bisa dibuktikan. Mereka harus bisa membuktikan, sebenarnya pembuktiannya terbalik kan itu kan. Sebenarnya kalau negara mau hadir sebentar ini selesai, atau kalau ada orang ngaku cucu Nabi, kita tuntut pembuktian lu gimana kalau kamu ngaku cucu Nabi, selesai sebenarnya. Maka dia harus bisa membuktikan dengan kajian-kajian atau dengan bukti-bukti yang empirik. Misalkan satu nasab saya ini, isbat saya internasional ini, saya diakui keluarga besar saya ini, atau tes DNA saya ini dan ini sama dengan keluarga besar Nabi yang disepakati secara internasional. Ternyata kan kosong dan tidak ada. Jadi semacam itu. Oke, saya sampaikan lagi. Ini banyak juga beredar di masyarakat bahwa Rabithah Alawi itu tidak menangani selain nasab Ba'alawi kan. Oke. Kalau tidak menangani nasab Ba'alawi, kenapa oknum habaib yang beredar di masyarakat itu tidak pernah menganggap keluarga-keluarga sultan sebagai Sadatul Ashraf, padahal mereka punya nasab, gitu loh. Kenapa mereka menafikan zuriat Nabi yang asli yang ada di Indonesia? Ini salah satu bentuk bahwa Allah nggak reda, maka terjadi hal seperti ini, gitu loh. Jadi teman-teman semua, handai taulan semua, baik yang pro Ba'alawi atau tidak pro Ba'alawi, Anda berpikir yang cerdas lah, gitu loh. Yang kita bahas ini bukan sedang menafikan Ahlul Bait Nabi, gitu loh. Lo bukan Ahlul Bait kok Ngaku-ngaku. Iya wajar kita menafikan orang yang bukan Ahlul Bait, gitu loh. Yang Ahlul Bait ini yang ada datanya, ada sanadnya. Saya punya manuskrip sanad saya, sanad silsilah, ya itu abad 12 Hijri, ya. Dan dilanjutkan penulisannya sampai keturunan bapak saya terakhir, ya. Jadi berpikir objektif, ya. Ada beberapa beredar ditulis di Facebook, dibikin rekayasa kata-kata, ditolak sama Rabithah. Saya marah. Ya, benar itu. Pernah mengajukan isbat ke Rabithah Alawiyah. Ngapain? Nggak pernah saya. Minta isbat sama Rabithah nggak pernah. Gitu loh. Karena? Ya, artinya Karena saya tahu. Karena boleh jadi begini loh, perasaan firasat saya gini. Boleh jadi mereka nggak pernah tahu nasab kita. Betul. Gitu loh. Nah, saya juga diundang pada tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu diundang dalam satu seminar yang dihadiri oleh Al-Habib Aiman Al-Habsyi dari Yaman terkait membahas soal nasab Wali Songo dan nasab keluarga Al-Hasani dari marga-marga Al-Syaiban, Al-Idrisi, Al-Hasani, terus marga Langgawi. Itu pernah diundang di kantor Rabithah. Itu kita datang. Gitu loh. Jadi sebetulnya secara penjelasan secara lisan bijaksana banget dari Rabithah, dari ketuanya dulu kalau nggak salah Al-Atas, Habib Ahmad kalau nggak salah Al-Atas. Ya, tapi terlepas dari persoalan itu di masyarakat ya banyak, nggak mungkin siapa tuh namanya yang maki-maki itu yang ceramah siapa? Bahar bin Smith ngomong bahwa Wali Songo itu nasabnya putus ke bawah kan, tidak berketurunan. Sama. Lah itu kan Ali Dina Segaf. Ya, kenapa dia berani seperti itu? Karena dia juga ada doktrin. Seseorang yang ada doktrin dari atasnya, maka dia berani berucap. Misalkan kayak kita keturunan Wali Songo. Kenapa kita berani kayak gini? Karena kita tahu kalau Ba'alawi itu ternyata bukan keturunan Nabi. Nah, kalau memang dia keturunan Nabi, ya jangan lari dong dari masalah, gitu loh. Ya cepet-cepet ajak orang-orang ahli ilmu dari kalangan Ba'alawi yang ahli nasab, buka satu diskusi, undang semua orang, ya. Jangan katanya Rabithah deket, datang aja ke sana. Ngapain datang ke sana? Emang kita nggak ada kerja lain, gitu loh. Lah dia yang mempunyai masalah, ya, buka dengan cara legowo, diskusi sambil ngopi. Dari sebab apa kalian menafikan nasab kami? Kami punya data. Ini abad keberapa yang kalian perlu? Abad kelima, ini ada abad kelima. Jelas gak? Lah ini simple kan?
Lah ini diundang malah nggak ada, malah nyap-nyap suruh pulang ke Yaman, lapor ke presiden, minta keputusan DPR supaya kita deportasi ke Yaman. Ini kan Ya itu permintaan dia sendiri. Iya. Ini mudah-mudahan kalau malaikat mengamini kan bahaya. ya, Salim itu ya. jangan sampai jadi kayak Rohingya lah. Takutnya nanti kejadiannya Ya, tapi akhirnya kalau mereka maunya begitu gimana? ya wallahu a'lam. Kita tidak ada lah niatan untuk seperti itu. Bangsa Indonesia ini rapi banget orangnya. Tapi ramah, ya kan? Jangankan orang Yaman ya. Orang cek aja aman di Indonesia. Betul. Aman. Buktinya orang Jawa ada yang kawin sama Cina, ya kan, hingga matanya cipit, hidungnya pesek. Ya. Orang Aceh ada yang kawin sama Turki, matanya biru, hidungnya mancung, ya kan. Kalau sampean Pesek. pesek. Iya. Mutasi ke 30. Jadi mungkin gini Said Korek, karena Rabita Alawiyah itu memang tidak punya data dan tidak bisa membantah kajian kitabnya Kiai Imad dan Said Korek dan yang lain, Kiai Nur Ihya dan yang lain. Nah mereka mau melarikan topik Opini. utama, iya. Jadi makanya dibilang kita mau merebut atau membegal nasab, enggak, kita itu enggak pernah. Makanya Said Korek juga enggak pernah minta pengakuan Rabita karena memang kita itu enggak pernah minta diakui. Ya kan? Bagaimana kalau kita minta pengakuan kepada orang yang bukan sada? Iya, masalahnya Kan gitu. lucu. Iya, betul. Emang Robito itu sada? Iya. Ya Karena bukan. tidak ada di antara kita semua pejuang nasab ini, pejuang yang ingin meluruskan nasab Nabi ini pernah minta isbat ke Rabita Alawiyah. Tidak ada. Dan itu fitnah besar. Bisa dibuktikan. Silakan. Kalau ada bukti, sepil buktinya. Tidak pernah kami seperti itu. Ya, mungkin di luar kita ada, tapi kalau kita itu nggak pernah peduli kok kayak pernah gitu. Emas itu kan nggak Kita pernah ke- minta diakui emas. Kita keturunan sultan, Iya. ya. Itulah nama kita dari jalur sultan Aceh Teku, dipanggil Ampun. Udah ada dari sononya. Di Jawa Raden. Nggak ada urusan kita harus dipanggil Sayyid. Betul. Walau kita memang Sayyid gitu. Betul. Di Jawa itu ada Raden, ada Gus, Itu bagus. itu bagus, ada Lora, Ora ada apa lagi ya? banyak. Mama, Ya, Aceng, ya Otong. Aceh, ya. Itu menunjukkan Ela. jalur ke ini, ke Sultan, ke Rasulullah. Nah, makanya teman-teman semua cobalah berpikir cerdas. Ini bukan satu fitnah ya. Ini ingin membongkar satu kenyataan yang dulu kita nggak tahu kenyataannya seperti ini, gitu loh. Iya. Ya. Nah, terus bagaimana sikap kita dukung soal ini untuk naik ke tingkat mahkamah, yaitu di tingkat diskusi akbar dari melalui proses ini sampai LBMNU memutuskan masalah dalam diskusi yang penuh kebijaksanaan. Dan sekarang gini, saya pingin banget loh Mbak Alawi ini ya dia di Banten besok tahu-tahu punya kitab abad kelima yang benar-benar bisa dibuktikan, nggak perlu manuskrip lah, ada kitab abad kelima gitu kan, yang dikarang oleh ulama ahli nasab di abad kelima yang menguraikan tentang nasab sadah. Di situ dia menerangkan adanya Ubaidillah secara ilmu nasab dan jelas kita bisa buktikan nggak tanpa ada bantahan. Subhanallah, itu saya harapkan. Itu Tamani. Nah. Nggak apa-apa, tamani boleh sesekali, nggak boleh sering-sering. Nah, kalau Sri Melati hil yang mustahil. Ya memang kalau kita pikir kemustahilan itu kan persoalannya tidak ada sama sekali, ada wujud ya. Tidak ada sama sekali. Yang menarik kan gini, Said Korek ini awalnya mempelajari kitab-kitab nasab secara intensif. Itu kan dalam rangka Melawan. mau membela Habib, mau membela Pak Alawi. Ternyata setelah baca, setelah pelajari secara intensif, ternyata ya memang tidak bisa dibela karena memang rungkat bener. Kan gitu ya. Yang menarik begitu. Maka muncul video saya awal pertama ketika teman saya rekam ya. Rekam. Nah, merekod terkait pandangan saya apa yang hasil kamu dapatkan setelah belajar mengkaji nasab Mbak Alawi. Saya prediksikan 2035 Mbak Alawi rungkat. Ternyata lebih cepat daripada dugaan Said Korek ya.
sama Tuhan dipercepat lagi gitu. 2023 udah rungkat ya. 2035. Ya, enggak dipercepat kan menjadi 2023. 2023 itu. Sebenarnya kalau kemarin Salim bin Jindan mencoba untuk playing victim atau apa ya, saya kenal baik dengan beliau, saya ketemu di Istiqlal juga, saya berangkulan dengan beliau. Jadi kami sebagai anak bangsa tidak ada benci, tidak ada apapun ya kan. Kami ingin setelah ini berakhir itu kami berangkulan sebagai anak bangsa, warga yang saling berdamai mesra ya kan, untuk membangun peradaban Nusantara. Cuma gini, wacana itu menarik ketika beliau kemudian memainkan playing victim untuk minta agar pribumi ya kan, itu rame-rame minta ke presiden, ke DPR dan lain-lain untuk mendeportasi mereka ke Yaman. Pertanyaannya yang pertama, misalkan ke Yaman, terus mereka mau ngapain, ya kan? Jadi gitu. Kita tahu lah Yaman sekarang lagi dalam kondisi yang kacau balau, miskin, ya kan? Hancur-hancuran, kelaparan, perang saudara. Justru sebenarnya karena bangsa Indonesia ini selalu aktif di dalam perdamaian dunia, ya kan? Dan selalu ambil bagian dengan pasukan Garudanya, dengan pasukan perdamaian ke Kongo, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Maka sebenarnya Robito Alawi ini kan banyak orang yang jadi pendakwah kan begitu. Biar ada gunanya mereka ini keturunan Yaman. Mari kita usulkan bareng-bareng, ya kan? Kiai udah banyak, pesantren udah ratusan ribu, santri banyak ya kan. Lah Robito Alawiyah ini karena keturunan Yaman, biar ada gunanya, ada manfaatnya gitu loh. Kita kirim ke Yaman untuk mereka jadi duta perdamaian, untuk menasihati pihak-pihak yang bertikai, ya kan? Kalau mereka punya harta kekayaan dari Nusantara bekerja di sini, ya ingatlah saudaranya kelaparan itu. Kita kirim ke sana biar mereka itu, ayo kita tak ceramahi kamu biar berdamai. Nah, itu. Biar kayak orang Indonesia. Jangan, Iya. jangan kasihan. Sampai ke sana diusir mau Yaman. Oh gitu. Ya udah biarin di sini, cuman baik-baik aja. Ya, nggak usah ngaku-ngaku keturunan Nggak usah Nabi ngaku keturunan kalau Nabi. tidak bisa membuktikan. Sebab kalau sampai ke sana gaya-gaya kayak di sini udah habis juga dia diusir. Betul. Ya siapa tahu. Ya Dan kan? ini kan juga beredar toh itu apa ya? Jadwal roadshow Habib Umar Al-Hafid Ya. gitu ya di Indonesia. Dalam suasana seperti itu tuh ngapain gitu loh. Panitianya itu kan cari gara-gara kayak gitu. Cari gara-gara ya di Habib Umar Al-Hafid kan ulama besar, banyak orang meyakini sebagai wali. Mbok sudah memberkahi Yaman yang berantakan Ya. itu. Kalau Indonesia kan nggak berantakan, baik-baik saja. Mau diberkahi apa lagi? Nah pertanyaannya kan gini, kayak dulu si Gus Yahya sebelum jadi ketum PBNU itu kesini itu mau memberi berkah atau minta berkah, yang jelas dong. Nah, itu kalau di sini mau memberi berkah, Indonesia itu sudah penuh berkah. Yang butuh berkah itu Yaman. Gitu loh. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah ini loh. Bagi saya itu kan ngaco itu kayak gitu itu. Dalam suasana seperti ini, apa tidak memperuncing persoalan, apa tidak menaikkan tensi. Tuh. Nggak, takutnya gini, takutnya bikin berkah Indonesia, kawin sama wanita Indonesia. Nggak tahu sudah pandai belum ya, kurang tahu. Lebih baik ya keliling Yaman lah, nasihati pihak-pihak yang bertikai, ya kan. Iya, kalau memang Jadi gitu. Kalau memang waliullah ya kan karomah, doakan Yaman biar makmur kan gitu kan. sama dengan dulu Wali Songo itu ketika geger-geger di Majapahit itu kan oleh Wali Songo diberi solusi bagaimana menangani itu supaya kegegeran itu tidak meluas kemana-mana. Kalau Indonesia nggak ada geger, nggak ada apa-apa, baik-baik saja semuanya. Ngapain juga mau ke sini gitu. Ini bukan masalah loh, bukan masalah pribadi loh. Ini masalah masuk akal atau tidak masuk akal aja. Kalau saya itu. Ya intinya gini, dalam kaidah ilmu nasab, ya bisa sampaikan nih. Syarat isbat nasab, syarat tetapnya nasab dibatasi dengan rukun. Itu 4. Yang pertama jihatu itsbatin nasab, turukun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Terus ujaraatu idariyatun wa auraqun matlubatun. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat asalibu itsbatin nasabi syarif. Itu yang keempat. Jadi yang pertama adanya badan verifikasi nasab. Itu adalah taruhlah ada ya. Kita juga punya ya. Robitoh lah ya. Yang kedua turukun taqliyadun di itsbatin nasab. Ya, yang metode tradisional untuk membuktikan nasab seseorang. Itu yang kedua metodenya. Yang ketiga ujaraatun idariyatun wa auraqun matlubah. Itu yang ketiga, itu prosedur administrasi sekaligus adanya data-data yang memang perlu.
Itu yang kedua, harus ada data. Nah, kalau nggak ada data gimana sih? Ya kan? Yang keempat, asalibu isbatin nasabi syarif. Itu syarat 4. Nah, metode pembuktian keturunan syarif. Nah, jadi yang menjadi dari 4 ini, setiap satu syarat itu ada rukun syaratnya, ada rukunnya di dalamnya. Kalau isbatun nasab, ya jihatu isbatin nasab atau badan verifikasi nasab itu ada 3 syarat di dalamnya. Ada 3 rukun. Yang pertama adanya nakobah. Ya kalau nggak ada nakobah ya nggak bisa. Siapa yang mau ahlinya? Yang kedua adanya kemampuan ahli nasab. Ahli nasab itu pinter. Lah kalau dia nggak paham ilmu nasab, bagaimana dia menetapkan nasab? Yang ketiga, ahli nasab itu atau peneliti nasab sadah itu mesti diakui legalitas keilmuannya. Juga mesti diakui dia harus berdasarkan daripada keturunan sadah. Ya kalau orang bukan keturunan sadah nggak boleh jadi nakib. Betul. Gitu loh. Lah sekarang Robitoh itu kan bukan keturunan sadah. Kok kita harus lapor sama dia tentang nasab kita? Lucu lah. Orang nasab dia aja nggak bisa dipertanggungjawabkan kok. Kok kita dituntut untuk ada nggak pengakuan dari Robitoh? Apaan? Pengakuan dari apa? Sehingga kita marah-marah sama dia. Nggak ada guna. Makan nasi basi lah namanya itu. Nah, terus syarat kedua itu turukun taklidiyatun li itsbatin nasab. Apa artinya metode tradisional untuk membuktikan keturunan? Apa metode yang pertama? Ya, rukunnya awraqun wa suhukun qadimatun wa musyajjaratun tafidu bi sihhatin nasab. Ya, yaitu punya manuskrip kuno. Ya kalau manuskrip menetapkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ngandelin abad ke-8, 9 ke-10, sementara abad 7, 6, 5 sampai 4 enggak ada data manuskrip yang menerangkan yang 9 abad ke-9, yaitu namanya ijtihadi individual gitu loh. Mengakui sendiri berarti Ba'alawi dianggap sebagai sadah oleh dirinya sendiri di abad 9. Terus ulama kita ini kena prank gitu loh. Karena jubahnya, ya kan? Karena anggapan sebagai wali. Indonesia ini asik loh. Orang gila aja bisa dianggap wali. Dengan istilah wali majdub. Enak. Maka kalau pengen jadi wali nggak usah pakai sanad nabi aja. Jadi orang gila. Jadi orang gila juga bisa jadi wali. Gitu. Banyak kan? Ya. Yang anehnya kalau ada orang kalangan Ba'alawi gila, nggak waras, ya wali majdub. Dianggapnya wali Majdub. karena padahal wali majdub tidak bisa seorang itu jadi wali majdub baca kitab kalau tidak melalui sulukun mustaqim. Harus ada suluk mustaqim. Wali majdub itu satu tingkat menjadi wali kutub, tinggi derajatnya. Jadi nggak orang gila dari bayi dia gila, cacat IQ-nya, gede-gedenya dianggap wali, kan repot urusannya. Kalau orang ahwal, orang kayak kita bukan keturunan sadah, gila bener. Kalau yang keturunan Ba'alawi, majdub, wali, kan nggak bisa begitu. Itu namanya penipuan gitu. Selama masih banyak orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka akan banyak pula orang yang tertipu dengan ilusi-ilusi seperti itu. Jadi semacam itu. Menariknya itu gini loh, Said Korek itu kan orang Aceh. Lah memang orang Aceh itu kan nggak pernah dijajah kolonial Belanda, jadi jiwanya itu merdeka banget, nggak inlander gitu loh. Iya itu. Kami bangsa Aceh itu selalu merasa mulia. Betul. Nggak akan mau kami direndahkan sama siapapun. Nggak bisa kami. Jadi, maka kalau ada orang Ba'alawi datang bikin raja di sana kena sekak sama kami. Apa? Nggak ada. Kalau nggak ada ilmu nggak ada mulia bang di sini. Gitu. Di Aceh itu, subhanallah ya, Allah kasih Aceh ini karunia yang besar ya. Ulama banyak di sana. Jadi kalau yang bawa-bawa nasab di sana, pulang pergi keluar dari Aceh, pergi ke Palembang, hiduplah di sana. Kalau Aceh nggak bisa. Kalau kamu nggak punya ilmu, terus pakai surban, nggak mudah orang Aceh. Orang setiap pakai surban dianggap kiai, nggak ada. Emang di Pulau Jawa kan? Kalau di Pulau Jawa banyak kayak gitu kan, asal pakai surban, beli di toko
apa namanya Online. toko online apa toko baju gamis kan, Beli di condet. beli di condet. Pakai surban udah udeng, bawa tasbih besar-besar, bikin majelis jadi kiai udah itu. Maksud saya gini loh, orang Aceh itu karena nggak pernah dijajah kolonialisme Belanda, itu benar-benar mewarisi jiwa Nusantara nenek moyang kita secara murni gitu, tidak tergencet oleh tekanan-tekanan psikologis apapun. Ya. Dan seharusnya memang Nusantara ini secara umum gitu, secara umum ini secara umum saja, bukan secara individu per individu, memang harus belajar bagaimana bermental seperti orang Aceh. Ya. Yang merdeka, Orang independen. Jawa harus belajar mental seperti orang Aceh. Orang Aceh harus belajar memelihara budaya seperti orang Jawa. Betul. Emang Kenapa? Kami di Aceh bekas keturunan raja, bekas kerajaan kami, sekarang sudah rata ada di tanah. Ini yang kita harus bangkitkan bangsa Aceh. Alhamdulillah, berkat persoalan nasab ini, kami bangsa Aceh kemarin sudah mulai mengumpulkan manuskrip. Ya, ini saya bahagia. Saya simak dalam satu berita di TikTok, ada tim apa yang melacak kertas tua apa namanya? Manuskrip. Filologi. Filologi. Saya mau mohon maaf memang orang kolot kagak ngerti bahasa begitu. Ya, yang intinya Aceh sudah mulai bangkit ingin mengumpulkan manuskrip. Padahal kami punya kaya dengan manuskrip. Betul. Tapi kami takut menyebarkan manuskrip itu karena orang bisa ngambil manuskrip kami terus dia memframing bahwa dia ini keturunan itu, sedangkan kami nggak pernah kayak gitu kan. Nah maka orang Aceh itu kalau dibilang kamu kakek kamu Said dong, bukan, kami orang biasa karena malu kita ngaku Said ya. Kapasitas kita berak masih di celana lepot. Betul. Ya kan? Bahkan sekali berulama Aceh aja nggak pernah sibuk bilang kami keturunan Sada. Padahal kalau kita lacak dia punya sanad, hampir rata-rata kiai Aceh itu keturunan Sada. Aceh Serambi Mekah pertama kali masuk Islam melalui Aceh. Lihatlah kiai-kiai kami di Aceh itu hidungnya mancung semua rata-rata. Betul. Yang pesek jarak. Iya. Betul. Ini gak enak didengar orang Jawa. Tapi ini Indonesia. teman-teman jangan dibawa ke hati ini. Jadi hanya soal keberanian, independensi, kemudian tidak inlander. Betul. Itu memang Nusantara memang harus belajar dari orang-orang Aceh. Soal ketertiban menjaga tradisi, manuskrip, paugeran dan lain-lain, orang Aceh belajar dari pulau-pulau lain, dari suku-suku Tapi lain. Aceh untuk budaya apa tadi? Apa? Masalah tradisi kuat Aceh. Kuat, ya. Kuat. Karena kami punya prinsip hukum bak Syah Kuala, adat bak Port Temuruhum, resam bak Laksmana. Jadi soal adat tradisi kuat kami bangsa Aceh. Ya. Tetapi kami yang lemah itu menjaga melestarikan peninggalan sejarah. Iya, monumen sejarah. Misalkan kayak di Jawa, aku sedih juga lihat di Jawa nih Keraton Jogja tuh indahnya bukanlah main. Ya enggak? Kuburan-kuburan orang keramat, orang-orang yang punya sejarah, wali-wali Allah cantik indah lah bukan main. Tapi kami kurang lah dari hal itu. Sedih kami. Tapi mudah-mudahan teman-teman saya bangsa Aceh yang melihat ini bisa kembali untuk menata kekurangan yang ada. Bukan itu adalah satu kesalahan, tetapi ketidakpedulian kita terhadap hal itu nanti di kemudian masa akan menjadi pengaruh yang besar. Jangan nanti kita bilang kami bangsa Aceh, bangsa punya sejarah, bangsa punya keturunan yang mulia, bangsa keturunan raja-raja, bahkan dari cucu Nabi datang mengislamkan bangsa kami, sehingga banyak raja-raja Aceh itu keturunan Nabi, kan gitu kan? Betul. Tapi ditanya sama orang Pulau Jawa, mana buktinya? Tak mana ada, sudah rata jadi tanah. Nah, ini yang kemudian insya Allah saya yakin teman-teman Aceh yang mungkin mendengar, ya saudara-saudaraku di sana, benar Tengku ini bicara. Gitu, mudah-mudahan seperti itu. Dan ini terkait related juga dengan perjuangan Said Qori yang melawan ajaran Wahabi itu, karena Wahabi itu untuk mengaburkan sejarah kan membumi hanguskan semua jejak-jejak sejarah. Ya. Makam. Tapi kalau Ba'alawi lain lagi, yang ada itu di Ba'alawika. Itu bahaya juga. Banyak. Gitu. Ya kan? Nanti tahu-tahu Raja Aceh jadi Ba'alawi. Ya.
Nah, ini harus diwaspadai juga. Kita itu tidak minta pengakuan, kita tidak meminta eksistensi, kita hanya minta kebenaran itu ditegakkan sesuai apa adanya. Ya. Makanya kalau antar suku Nusantara ini berbaur, ya kan, berbaur bukan hanya secara tradisi, juga dengan darah, ya kan. Putra beliau besanan dengan saya, dengan dapat putri saya, atau sebaliknya. Ini kan putri sampean jadi istri saya. Ini akan mewarisi semangat dari Aceh dan Jawa. Ini Kiai Mat yang mau yang mau beri contoh. Mau ke Madura Kiai Mat. I love you. Tapi teman-teman semua, kita juga tidak menafikan loh. Tidak menafikan keturunan Ba'alawi yang punya jasa baik di Indonesia, ya. Wabil khusus mereka-mereka yang tidak tervirus dengan kejahatan kolonial, ya. Ada juga kayak di Aceh itu ada diangkatnya raja dari keluarga Yamani, ya. Itu Syarif Ibrahim Lamtui, Jamalul Lail. Jadi kita orang Aceh juga tidak juga menafikan secara tapi itu terverifikasi Jamalul Lail itu terverifikasi karena Jamalul juga ada yang Alul Bait Asri. Al-Hada juga ada yang bagian dari Al-Jilani. Asakaf juga ada dari Al-Musawi Al-Husaini. Oke, ya kan? Oke, sebentar saya terangkan. Kalau masalah secara mutlak terverifikasikan butuh pengkajian dan penelitian secara mendalam, terutama tes DNA. Bisa jadi bisa jadi Jamalul Lail itu Ba'alawi. Bisa jadi loh, tapi intinya sementara yang termaktub di dalam sejarah-sejarah yang sudah dibukukan di Aceh itu seperti itu. Namun saya sudah bilang sama teman-teman, nanti setelah terang permasalahan Ba'alawi ini kemana arahnya secara mutlak dari hasil kesepakatan alim ulama dengan cara ilmiah, baru nanti saya rasa bukan saja Aceh, semua sejarah di Nusantara ini harus direkap ulang. Gitu, untuk menemukan satu kejelasan dan kebenaran. Begitu tuan-tuan sekalian. Ya, siap. Insyaallah nanti ya ini hanya kongko sambil ngopi. Enggak, kalau bedanya aku pengen mumpung ketemu Said Korek. Kalau Teuku atau Tengku itu kalau Teku itu bangsawan. Ya, Teku itu ada yang disebutnya Ule Balang. Ule Balang. Jadi Ule Satria Balang, gitu ya? Bukan. Apa? Ule Balang itu ya kesultanan. Keluarga kesultanan. Justru gini, kalau di Aceh beda dengan Nusantara lainnya. Aceh itu Teku itu lebih tinggi dari raja. Walaupun yang pegang peranan itu raja. Aceh itu MPR-nya, Teku itu MPR. Jadi dia yang mengangkat raja dan dia yang memecatkan raja. Brahmana namanya. Nah, tapi kami nggak mau jadi raja, maka raja-raja dari Turki kami ajukan proposal meminta siapa yang diangkat oleh Turki untuk menjadi wakil negeri di Aceh, menjadi raja, seperti Sultan Iskandar Muda dan sampai keturunannya, gitu loh. Nah, Teku itu terbagi dua. Ada Teku yang diangkat Belanda, itu dia berakhir sanad sampai 5 nasab. Tapi Teku yang mempunyai golongan Ulai Balang Tuha, itu dia punya sanad panjang, 10, 12 nasab sampai ke atas ada. Cuman ketika kakek-kakek kami yang Hulu Balang tua, mereka berperang melawan Belanda, masuk ke Gunung Gerilya. Nah, kekosongan di wilayah bawah itu digantikan oleh Belanda dengan diangkatnya orang biasa menjadi Teku Ule Balang. Maka disebut Ule Balang baru. Nah, jadi pada ending akhirnya terjadi perang saudara, yaitu perang Cumbu, di mana Ule Balang yang diangkat oleh Belanda itu terjadi dipotong leher lah kalau dulu, perang Cumbu namanya. Tapi itu ada cerita dari satu belah pihak. Namun ada yang bercerita bukan yang diangkat Belanda, tapi itu kita harus buktikan kembali secara sejarah yang mendalam, itu kan. Cuman kita nih anak-anak muda nih dapat cerita dari orang-orang tua kami, ya. Jadi Aceh itu punya sejarah yang kelam dan itu harus ada pembenahan. Nah, oleh sebab itu kaum ulama, baik itu ulama Tengku muda, itu bukan ulama ya? Atau Tengku itu ulama. Tengku ulama. Tapi ada wilayah Pidi, Tengku itu bangsawan. Tapi enggak hanya wilayah Pidi. Nah, tapi ya itu dalam kategori
sejarah-sejarah yang mungkin baru simai, belum secara detail ya. Jadi teman-teman di sini jangan juga percaya omongan saya terkait hal ini 100%, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji lebih mendalam terkait masalah sejarah Aceh yang antum-antum pingin tahu. Terus gini Sayyid, misalkan ada keturunan dari kesultanan atau dari Wali Songo, sebenarnya kan yang menjadi objek rasisme sejak penjajahan hingga kemerdekaan sekarang ini kan dari mereka ini, ya kan, dari kubu sebelah sini. Tetapi kemudian ada keturunannya yang kemudian membela mati-matian Ba'alawi, ya kan. Padahal dari Ba'alawi sendiri sudah kehabisan data dan kata-kata untuk membela dirinya. Tetapi kemudian ada dari anak keturunan Wali Songo, ya kan, dan juga kesultanan yang kemudian membela mati-matian Mukidi itu. Gimana menurut panjenengan? Oke, jadi orang yang merasa belum punya ilmu tentang masalah kebenaran, nggak usah menanggapilah, tawakuf aja istilahnya. Jangan ngepro, jangan kontra, takut nanti kita salah. Itu saya bahasa yang lurus ya, artinya yang menengah lah, netral. Namun kalau bicara secara dalil, orang sudah tahu bahwa nggak punya data, haram hukumnya membela Ba'alawi, karena ya nggak ada data, gitu. Membela kebatilan, gitu ya. Sama dengan membela kebatilan. Jadi saya sampaikan bahwa kepada Ba'alawi, jangan pernah menganggap Anda itu Ahlul Bait untuk saat ini. Kalau Anda pernah menganggap diri Anda itu sebagai Ahlul Bait, tolong buktikan. Ini masalah nasab Nabi, agama loh. Kalau Anda sudah tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai Sadatul Ashraf, Anda termasuk golongan man intasabah. Betul. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi laknat. Itu sengaja, sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu mungkin. Dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya. Tapi Anda sekarang sudah dibuktikan dengan beberapa kitab. Ya, yang kitab primer ya. Ini abad lebih tua juga nih. Ini abad keempat ini. Ya, jadi ini beliau bisa cerita ya sedikit. Ubaidah ini hidup sezaman dengan Ubaidillah. Jadi Ubaidillah wafat, ya. Imam pengarang kitab ini umurnya 48 tahun atau 45 tahun. Kan nggak mungkin nggak mengetahui keberadaan tempatnya, ya, dari asal tempat sama. Terus yang kedua, Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Jadi makamnya Ahmad bin Isa di Yaman Di itu Nafat. Di Nafat, di daerah Irak. Nafat itu kota minyak. Gitu loh. Jadi di kitab ada saya bukti manuskripnya yang dikarang oleh Said Ar-Rifai. Itu di sini betul-betul mengatakan wa kana laqbuhu an-Nafat. Ya kan? Lakopnya itu adalah an-Nafat. Wa yuqbaru fil nafti, dan beliau dikuburkan di kota minyak, negeri minyak. Apa negeri minyak? Irak kan, terkenal kan. Lah, kalau di situ dikatakan wa kana laqbuhu al-muhajir, ya, wa yuqbaru fi Husaisah misalkan, jelas ditulis. Itu yang ajibnya bukan abad dulu yang tulis gitu, abad 1355 Hijri. Rifai menuliskan demikian. Tetapi jalur sanadnya ditambahkan di bawah panjang sampai Ubaidillah. Ini saya bingung, apa lupa ngerubah yang dulu yang Nafat, yang kuburnya di Nafat, dia lupa harusnya itu juga dirubah gitu loh. Nah, jadi di sini ada akhirnya kitab-kitab ini banyak yang simpang siur gara-gara nggak tahu lah, wallahu alam ya. Ya karena kebohongan itu tidak pernah sempurna gitu. Kalau kebenaran itu pasti runtut. Kalau kebohongan itu ya mesti ada aja yang terlupakan untuk dirapikan. Jadi saya kasih tahu saya Profesor Lokar, Bapak forensik kriminologi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak dan ada celahnya, dan itu bisa untuk menggali kejahatan itu secara utuh. Ya. Jadi saya kasih tahu ya, orang yang menisbatkan dirinya kepada nasab Nabi itu berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi
kalau dulu nggak ada yang komplain, amanah. Saya secara sepihak mengatakan Ba'alawi ini rungkat atau bukan Sadah Ashraf, saya berdosa. Tapi ketika sudah ada orang yang menggugat dengan ilmiah, maka batil. Jadi hukum nasab Ba'alawi ini turun dari derajat A sampai 0. Jadi dia nggak punya nasab sekarang. Betul. Gitu. Kapan dia punya nasab, dia harus buktikan secara ilmiah bahwa dia memang Sadah. Kalau mereka masih Bukan tetap, orang lain yang buktikan loh. kalau bukan- mereka tetap masih mengaku dan ada kiai-kiai atau tuan guru yang masih membela mereka, berarti Dia mereka bukan membela Nabi, membela kebatilan. membela Ba'alawi. Iya. Jadi cintanya bukan ke Rasul, Nah, cintanya ke Ba'alawi. iya. Jadi orang yang mencintai selain Rasulullah batal cintanya. Sampai cintanya siapa? Rasul. Ya sudah, berarti kita kembali kepada struktur ilmiah. Buktikan secara data. Kalau Ba'alawi itu Sadah, ya kita hati terbuka dong. Berarti itu nasabnya itu Batilawi. Batilawi, bukan Ba'alawi, Batilawi. Ya, saya mencintai Rasulullah. Ini analogi ya. Kemudian ada orang-orang yang mengaku keturunannya, ya kan? Saya harus dengan yakin tahu bahwa benar nggak dia keturunannya. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian dan kesucian Nasab. Rasulullah itu sendiri, nasab Rasulullah. Kalau kemudian ternyata ini belum bisa terkonfirmasi, tapi saya membela mati-matian orang ini, berarti saya bukan saja saya tidak membela Rasulullah, saya mengkhianati Rasulullah. Nah, ini yang harus kita apa? Jadi hari ini berdasarkan teks-teks ilmiah, siapa yang membela Ba'alawi itu berarti ya mengkhianati Rasulullah. Gitu ya. Tidak membela Rasul. Tidak membela Rasulullah. Malah mengkhianati. Justru kalau mau membela Rasul, takut benar Ba'alawi misalkan, ya ajak dengan cara bijaksana, yuk kita bahas yuk, bener sih enggak sih, gitu loh. Betul. Kiai-kiai yang merasa ragu kepada statement siapa? Statement para kiai, Kiai Ahmad misalkan ya, dia ragu dengan statement itu. Ya kan, sementara kita dituntut untuk membuktikan kebenaran daripada lisannya Rasulullah kan, ya kan? Oke, kalau begitu ceritanya kita panggil Kiai Ahmad, ajak diskusi secara santun, berkeluarga, bukan secara marah-marah. Itu yang paling diharapkan kan, wajadilhum billati hiya ahsan. Betul. Betul. Allah suruhkan kita untuk berdebat tapi dengan cara yang bijaksana, yang baik, gitu loh. Bukan dengan cara tolong merubah sejarah. Iya, bukan begitu caranya. Itu kan nggak ada Takbir. dalil. Nggak ada dalil. Nggak ada bir di sini jadi kita nggak pernah bilang Terus takbir. kalau secara membenarkan nasab dengan cuman menceritakan marga, itu kan lucu. Ada marganya Al-Haddad, sebutin satu persatu sampai 95 marga. Apa guna itu? Nggak ada guna ilmiah itu. Tidak menjawab persoalan. Tidak jawab persoalan. Persoalan yang harus dijawab, ada nggak kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang memverifikasi bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Iya. Sesederhana itu sebenarnya. Itu aja sederhana banget, gak usah repot-repot. Tapi karena yang sederhana nggak bisa jawab, jadi di kemana-manakan. Gitu. Klik ke sana kemari, di Aku- framing ke sana kemari. Aku sederhana sebetulnya. Iya. Sederhana mikirin hal ini. Kenapa aku bilang sederhana? Pingin dapatkan senjata, munajat ya Allah kalau benar Ba'alawi kasih petunjuk. Ternyata dapat hidayah untuk melawan Ba'alawi. Ingin membela malah menemukan kebenaran. Iya. Nah, ini yang coba nih, ini teman-teman kiai-kiai yang ada di seluruh pelosok dunia, wabil khusus Indonesia. Nah, coba cari kitab abad ke-4 ke-5 seperti saya kasih contoh aja, catat. Tahdzibul Ansab, Al-Fakhri, terus Al-Majdi, Asy-Syajaratul Mubarakah, terus Umdatul Talib Kubra dan Sugra, ya. Terus apa lagi nih? Al-Asili. Buka kitab itu, baca kitab itu dengan hati yang Jernih. tepat, yang lurus. Ya, saya yakin Anda akan bela Kiai Ahmad dalam teori ini. Karena yang kita bela sebenarnya kayak Kebenaran. Iya. Kebenaran itu minallah. Sebabnya min Rasulillah. Iya, betul. Gitu aja. Jadi kita bukan membela Kiai Ahmad, kita Bukan. membela kebenaran yang kebetulan disuarakan oleh Kiai Ahmad. Kiai Ahmad. Sebenarnya kami sudah melakukan gerakan pencerahan dan penyadaran bahwa bedakan antara nasab yang ini given takdir yang nggak bisa dirubah
dengan ilmu dan makom. Ilmu bisa dicapai dengan thalabul ilm, belajar. Makom bisa dicapai dengan tirakat, ya kan, dengan riyadhah wal mujahadah dan lain-lain, ya kan. Tetapi narasi ini selalu diulang. Kalau ente tidak percaya, berarti ente menafikan kewaliannya Habib Abdullah Al-Haddad, contoh semacam itu. Gimana menjawabnya? Jawab mudah. Wali itu ya nggak pernah bohong. Tapi wali nggak selamat dari kekeliruan. Bisa salah tapi nggak sengaja gitu ya. Nggak, artinya kesalahannya fan ilmu ini masalahnya. Seorang wali kan sibuknya dengan Allah, dengan zikir kepada Allah. Kasyafnya dengan kasyaf uluhiyah, rabbaniyah. Jadi tidak terbuka kasyafnya para wali itu kepada kebenaran yang hakiki, yang ilmiah, yang hakiki. Contoh gini, Imam Syafi'i kasyaf, tapi dia terbuka kasyafnya kepada bidang fan ilmu dia, pang ijtihad dia. Contoh, kalau dia bisa memandang fan ijtihad lain, kenapa dia nggak sama-sama berijtihad? Contoh gini, saya yang ekstrim aja saya kasih contoh. Sampai yang tahu anjing makan haram, ala Syafi'iyah. Tapi ada mazhab yang tidak menghalalkan, tidak mengharamkan anjing, makruh. Walaupun sahibul mazhab itu ditentang oleh ashab mazhabnya misal. Ya, yang intinya apa? Coba antum teman-teman yang pengkaji kita baca kitab Mizanul Kubra di mukadimah sampai habis. Ya. Bahkan ulama itu mengatakan statement, jangan sekali-kali sedikit-sedikit kau bilang hadza ikhtilaf. Enggak boleh. Kita harus keluar dari jalan ikhtilaf. Jadi kalau ada ini sekarang kan bangga orang. Hasil rapat di benda nasab benda kerap nasab alawi mukhtalafun fi. Wah, enggak apa-apa cuma mukhtalafun fi. Gitu loh. Mukhtalafun fi itu maksudnya apa? Nasabnya enggak bisa diakui. Jadi ini mukhtalafun fi. Maksudnya itu nasab makbulun nasbi. Makna makbulun nasbi, nasabnya diingkari oleh sebagian, diakui oleh sebagian. Jadi nasab pengingkaran dan pengakuan itu enggak menjadi hukum benarnya nasab. Cuman diistilahkan makbul. Kenapa? Ada yang nerimo, ada yang nolak. Nah, untuk memperkuat supaya nasab dari derajat makbulin nasbi menjadi sahihun nasab, ada data. Datanya diperselisihkan, gitu loh. Oke? Maka wajib tes DNA. Nah, Mbak Alawi ini sebenarnya bukan nasab yang diperselisihkan. Nasab yang tidak ada, yang kemudian jadi ikhtilaf di antara abad ke-9 dengan data di abad sebelumnya. Gitu loh. Jadi, nih sedikit. Dalam mukaddimah yang ditahqiq oleh Jamalul Lail terhadap kitab Abnaul Imam, di sini sebutkan waqad nassa ulama asy-syar'i wal fuqaha ala an nasima fi nasabi hujjatun yukhadhu biha wa ya'tamidu 'alaiha wa huwa ma yusammunahu bil istifadhah. Ya. Ini jelas nih. Kalau orang baca sekilas ini, nasab Alawi cukup dengan didengar dari si anu udah sah jadi hujah. Enggak bisa begitu. Ini pembahasan ijmali, tafsilinya. Sima itu ada dasarnya. Mutabik enggak simai itu dengan isnad. Ada itu simai syar'i, namanya simai syar'i, simai yang sesuai dengan hujjah. Baru jadi hujjah. Kalau simai yang belum sesuai dengan hujjah, belum jadi hujjah, belum jadi bukti gitu loh. Lah kalau kayak gitu gampang banget, dia udah nggak usah pakai robito udah. Kalau sampean pernah dengar nih, apaan? Sampean maaf ya, jangan tersinggung hati. Orangnya gemuk, hidungnya pesek, matanya encek Cina. Sampean cukup bilang, kakek saya bilang saya keturunan Nabi. Marganya lupa, nggak tahu saya. Kan gitu ya. Tapi tetangga sampean juga mengakui pernah dengar dari kakek sampean yang bilang begitu. Udah jadi Habib sampean. Udah simai kok. Paham nggak? Ya, tapi nggak kayak gitu juga. Bisa. Ada prosedur simainya. Gitu. Maka pelajari ilmu nasab. Belajar ilmu nasab itu fardu kifayah, fardu in, bahkan sunnah. Itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya nasabnya masih denger-denger. Perlu disokirkan. Itu kan nggak betul. Jadi itu nasab berdasarkan halusinasi. Halusinasi. Ya, dengar-dengar kan halusinasi. Ya. Termasuk makam-makamnya itu juga
Kan dari dari Ilham, dari Wangsit. Katanya makamnya di situ. Terus yang kedua nih, Repot kalau ilmu pengetahuan didasarkan pada Saya keturunan Patih Tumenggung Sumo Diningrat. Ternyata Sumo Dirungkat. Ya. Amul Faqihil Muqaddam seorang mujtahid mutlak katanya. Ngeri. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Mujtahid mutlak ala sunni, atas mazhab sunni. Jelas ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di Indonesia An-Nahdiyah istilahnya. Nah, oke. Sekarang pengen tanya, coba cari kitab yang dikarang oleh Amul Faqih Muqaddam. Kitab apa dikarang tentang fikih? Lah Imam Ghazali digelar Hujjatul Islam. Wajar, karangannya ribuan. Oh, iya karangan. Itu Amul Faqih Muqaddam ada nggak? Ada yang tanya sama saya. Kitabnya apa aja? Kitab saya tulis saja. Ada kitabnya karangannya, judulnya Al-Mubtilu wal Muhkamu li Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Falastini gitu ya. Gitu. Ya habisnya saya belum nemu, tapi kalau menemu ya alhamdulillah berarti benar. Makanya itu dalam kitab Al-Istizadah yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, cucu dari Mufti Hadramut, sangat jujur bahwa Pak Alawi ini sangat melebih-lebihkan makom dan derajat dari datuk-datuknya. Padahal misalkan sekelas ustadz dibilang wali kutub dan seterusnya. Dan ini penyakit ini kemudian semakin menjamur ketika mereka ingin menjadi warga negara elit, warga negara kelas 2A di Nusantara. Ada kalau dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pak Alawi ingin jadi warga negara kelas 2A, di atasnya kelompok Al-Irsyad, kelompok India, Chinese dan lain-lain. Tapi identifikasi mereka dengan marga itu sendiri sudah tidak Indonesia kan sebenarnya. Betul. Maka dari itu Gus Fuad terakhir ini saya ngomong. Besok ngomong lagi tapi ini terakhir untuk saat ini. Kalau terakhir ngomong habis itu. Ini kita bersaudara, sakilah yamil kiamat. Enggak gini. Masih seminar macam-macam kok. Masih panjang. Maksud saya terakhir mungkin dalam penutupan kajian ini, diskusi obrolan santai ini, sampai ini kan tahdits binikmat secara kehidupan dunia banyak diperkenalkan oleh Allah hamba-hamba yang mempunyai kekuatan ekonomi, ya orang-orang tinggi derajatnya secara kemanusiaan, dan sampean sendiri juga mampulah dalam kasat pandangan saya, dalam husnudzon saya minta kepada Gus Fuad, Gus Arya, ya Tuan sama yang lainnya, ya bentuklah lembaga Said Syarif Kesultanan Nusantara. Jadi nanti bisa sama-sama kita bergabung, ya, dari Sabang sampai Merauke, Aceh, kita jadi kuat nanti. Dalam rangka silaturahim. Nanti kita saling silaturahmi, kunjung-mengunjung. Dalam rangka mencari saudara kita. Bukan dalam rangka mengelitkan kelompok kita, bukan. Dalam rangka karena nasab itu kan kaitannya dengan mencari saudara, bukan mengkapitalisasi gitu ya. Saya korek ya, supaya tidak di framing nanti oh ini mau bener kan, mau begal kan itu. Enggak, ini dalam rangka mencari pertautan persaudaraan. Iya. Gitu. Dan sebenarnya ini patut digarisbawahi, pihak keraton-keraton Kesultanan Nusantara ini sebenarnya sudah ingin bangkit bersama dan mendukung sepenuhnya. Kemarin saya ketemu sama pemangku keraton Gelagahwani Kesultanan Demak, sudah oke, beliau satu frekuensi. Di Jogja sini juga pejabat-pejabat di dalam keraton yang urusan keagamaan, makam dan seterusnya. Ada pejuang Dr. Yasser Arafat, ada RM Rahmadi, pejabat Pangulon, cucu dari cicit dari HB8 Ngasut Dalem Sultan Hamengkubuwono 8, itu juga satu frekuensi. Ada dokter Jaksa Rasid, itu juga rajin untuk menjaga kemurnian pelurusan sejarah situs-situs Mataram Islam. Kemudian juga di Solo lembaga Bani Wali Songonya itu banyak Kanjeng Raden Aryo Temenggung, KRT dan lain-lain. Jadi orang-orang yang memang pejabat-pejabat keraton dan kerabat keraton itu
terlibat. Di Banten juga ada. Saya yakinlah semua yang kalau merasa duriahnya, yang merasa keturunannya pasti akan bangkit bersama. Ya kecuali yang masih ada mental inlander atau apa. Nah, jadi intinya gini, artinya semua kesultanan yang ada di Indonesia ini masing-masing kan punya lembaganya, ya biarin. Ya, tapi nanti dia secara struktur nasional dia bergabung dengan kita secara struktur nasional. Termasuk nanti di dalam lembaga struktur nasional tadi itu kita juga menghimpun lembaga-lembaga penelitian nasab itu disatukan di lembaga kita, misalkan NAAT, Ittihab, ya kan, DHI, ya kan, terus ke lembaga-lembaga lain yang mengatasnamakan kesultanan kita rekrut untuk kepentingan kita bersama dalam arti menjalin silaturahmi dan kekeluargaan kesultanan syarif di Nusantara. Terus yang kedua, saya informasikan kepada teman-teman tanggal 25, 26, 27 ada diskusi di Banten ya. Ya, insya Allah saya hadir dan teman-teman yang lain juga hadir. Namun perlu diketahui sebenarnya sudah lama kita sudah punya jadwal sebetulnya. Tanggal 26 itu ya. Tanggal 26 di UIN Syarif Hidayatullah. Diskusi soal nasab juga secara akademik gitu. Seminar loh. ya. Seminar Dalam dalam kampus. Nah, di situ juga dihadirkan tim ahli. Jadi mungkin di tanggal 26 kita break dulu 1 hari minta izin. Nanti dilanjut di tanggal 27. Di situ kita akan serius lah. Artinya di tanggal 25 verifikasi data, di tanggal jam berapa kita diskusinya? Jam 8 pagi sampai sore. Jam 8 pagi sampai sore. Ya, setidaknya nanti kita sampaikan itu dulu. Nah, Ini yang perlu digarisbawahi gini ya, kadang-kadang teman-teman tuh netizen tuh ada yang bertanya, buat apa sih kok kayak seperti apa jenenge nguri-uri sejarah itu seperti kelangenan, padahal enggak. kelanganan apa sih? Kelangenan itu Gila. kesenangan hobi yang irasional itu. Padahal enggak, ini penting sekali untuk kemajuan bangsa kita. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri tidak akan pernah maju. Nggak beradab. Enggak. Dan bangsa yang maju itu selalu nguri-uri sejarahnya. Kayak misalnya kalau sekarang ada ya di Asia aja kita sebut Jepang. Itu kan memang nguri-uri sejarahnya benar. Yang kedua sekarang kebangkitan Cina misalnya. Itu karena nguri-uri sejarah benar. Jadi Persia juga. iya, jadi bangsa kita ini akibat kolonialisme Belanda, akibat kebijakan orang yang menyuruh Senogorgolnya, kita itu digiring untuk melupakan siapa jati diri kita, siapa leluhur kita. Dengan kalau kita turuti nasihat ini, nasihat Senogorgolnya, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang hebat, yang maju, yang besar. Betul. Jadi ini bukan kelangenan, ini benar-benar kebutuhan bangsa kita. Ini bukan sekedar apa itu soal begal nasab atau copet nasab, enggak begitu. Ini soal kebangsaan. Ini kadang-kadang kan teman-teman yang nasional ini apa sih relevansinya dengan kebangsaan kita, dengan pembangunan sumber daya manusia kita. Loh, ini penting banget. Contoh Jepang, contoh Korea Selatan, contoh Cina misalnya, RT ya. Kemudian juga yang lain termasuk Inggris, termasuk Perancis, itu mereka menjadi besar karena mereka menjaga benar kebenaran sejarah leluhurnya. Lah kita diacak-acak untuk salah terus supaya kita nggak pernah menemukan siapa jati diri kita, siapa jati diri leluhur kita, sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Betul. Identitas kita ditutup. Ibaratnya pohon, kalau akarnya menghujam kuat ke tanah, maka dia akan tumbuh kokoh dan tidak mudah ditumbangkan. Begitu. Demikian juga kalau suatu klan atau marga atau kabilah, kalau akarnya sudah rapuh, maka sebenarnya mudah untuk ditumbangkan. Jadi itu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi. Tapi yang mau digarisbawahi bahwa kita semua itu tidak ingin jadi Habib, tidak ingin Jadi Sayyid. atau jadi Sayyid atau apalah. Jadi Sarip enggak? Jadi Sarip atau Maulana atau apalah, jadi cucu Nabi atau enggak lah. Karena biarlah Tapi sejarah, karunia Allah Iya. karunia Allah, biarlah yang sudah sejarah, menjadikan kami Said, ya memang Said. Iya. biarlah sejarah Gitu. dan catatan-catatan dari keluarga kami dan isbat dari keluarga besar Durun Nabi di seluruh dunia yang mengakui kami nggak ingin mengaku-ngaku itu satu. Alhamdulillah. Naudzubillah min dzalik, dosanya besar. Terus yang kedua dianggap kepingin dapat isbat dari Robito Alawiyah, dan ngapain?
kita ini keturunan raja, keturunan Wali Songo. Itu kebalik itu. Ya, Kalau bukan keturunan imigran. Iya. Dia yang justru minta negaranya isbat kacau kita. balau sampai sekarang itu loh. Mohon maaf. Jadi itu. Iya. Kami bangsa kesultanan tidak menerima perintah. Karena kami terbiasa dengan memerintah. Ini Aceh punya ini. Ini Aceh ini. Tanya sama orang Aceh sistem. Setuju. Kami bangsa Aceh nggak terima perintah, tapi kami orang yang suka memerintah. Iya, betul. Jadi seperti pesan founding fathers kita, Indonesia sudah merdeka tahun 45, tapi mentalitas yang ditanamkan oleh kolonialisme Belanda termasuk mentalitas inlander itu memang harus diselesaikan, benar-benar harus diselesaikan. Apalagi pemerintahan sekarang ini sudah terlalu banyaklah memberi contoh bagaimana misalnya soal hilirisasi segala macam itu, bahwa kita itu mandiri, bahwa kita itu independen, kita itu biasa merintah, tidak biasa diperintah. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang hebat gitu. Dan ini berbahaya ketika sejarah kita itu dirusak. Dan itu memang perusakan sejarah kan memang sejak semenjak ya. Nanti kita juga akan ngevlog bagaimana raja-raja kita itu sedemikian rupa di framing menjadi jahat seperti Amangkurat I. Ini nanti dengan